Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gita Cynthia Faramita, kemudian Fitri Rizky Amalia, dan Muhammad Hasbi Hasadiki akan menjelaskan mengenai pengertian dan indikator masalah sosial. Nah, yang pertama akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian masalah sosial. Masalah sosial ini sendiri terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah di sini mengacu pada kondisi, situasi, perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, dan tidak benar. Sedangkan sosial ini antara lain mengacu kepada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, menurut Sujono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat lainnya. Nah, kemudian Martin menyatakan bahwa masalah sosial adalah sebuah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai terhadap masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat telah sepakat untuk memperbaiki atau merubah situasi tersebut. Nah, kemudian masalah sosial ini sendiri tidak selamanya terjadi akibat faktor-faktor sosial yang ada di lingkungan masyarakat, akan tetapi juga dapat terjadi akibat faktor-faktor lainnya, seperti yang pertama adalah faktor alam. Contoh dari faktor alam ini yaitu bencana alam. Nah, contoh bencana alamnya bisa seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Nah, contoh dari faktor ekonomi ini adalah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Yang ketiga, faktor biologis. Contoh dari faktor biologis ini yaitu adalah cacat fisik, wabah penyakit menular, dan fenomena bunuh diri. Yang keempat adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini contohnya yaitu sakit jiwa, frustasi berkepanjangan, dan adanya kecemburuan sosial. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, contoh dari faktor lingkungan ini adalah perumahan kumuh dan padat yang mengakibatkan ketidakteraturan sosial dan ketidakteraturan lingkungan perumahan tersebut. Selanjutnya yaitu indikator masalah sosial. Nah, indikator dari masalah sosial ini ada 3. Yang pertama adalah kriteria utama. Suatu gejala atau kejadian dianggap sebagai masalah sosial apabila terjadi kepincangan antara apa yang terjadi dengan apa yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu sumber-sumber sosial. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa sumber dari masalah sosial ini adalah manusia itu sendiri. Sedangkan sesuatu yang terjadi di alam tidak dapat disebut dengan masalah sosial. Tetapi pernyataan ini ditentang oleh para sosiolog, di mana mereka menyatakan bahwa alam pun bisa menimbulkan masalah-masalah sosial. Contohnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya faktor alam seperti bencana alam, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manifest sosial problem dan latent social problem. Nah, di sini manifest social problem adalah suatu kejadian yang dianggap salah oleh masyarakat. Kejadian ini dapat diperbaiki atau dihilangkan di lingkungan masyarakat. Seseorang yang ketahuan mencuri itu biasanya dihukum sesuai dengan hukuman yang ada di lingkungan masyarakat, yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, seperti misalnya di penjara. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan penanganan masalah sosial. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi di sini yang pertama harus mengenali masalah sosial tersebut dengan teliti dan memisahkannya dengan masalah-masalah lainnya. Jadi di sini harus ada pembatasan yang jelas antara satu masalah dengan masalah lainnya. Yang kedua yaitu menelaah apakah masalah tersebut termasuk masalah sosial atau tidak. Yang ketiga yaitu melalui ukuran statistik. Yang kedua adalah tahap identifikasi. Nah, dalam tahap identifikasi ini terdapat 2 hal. Yang pertama adalah
person blame approach. Nah, di sini unit analisis dalam person blame approach ini sendiri yaitu individu. Nah, caranya yaitu dengan tindakan rehabilitasi dan resosialisasi yang dilakukan terhadap individu tersebut. Yang kedua yaitu system blame approach. Di sini unit analisa dalam sistem blame approach ini sendiri yaitu sistem, yaitu cara penanganannya dengan struktur, institusi sosial, fungsi komponen, dan sistem sosial tersebut. Jadi dilihat di sini apakah sistem dalam masyarakat tersebut menjadi sumber masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga yaitu tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini merupakan esensi sebagaimana tahapan ini memiliki komponen kuat, yaitu masalah sosial dengan aktualisasi preventif dan pengembangan, agar masalah sosial tersebut dapat terdeteksi serta dapat dilihat cara penyelesaiannya di masyarakat. Dengan tahap ini, treatment tersebut harus disesuaikan dengan kontekstualisasi dan treatment yang dijadikan sebagai titik sentral pada penanganan masalah sosial tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.